Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Neni Nuraini dengan NIM 2108740 dari kelompok 9 Siti Walidah. Oke, pada video kali ini aku akan ngebahas salah satu materi orientasi pendidikan dasar kepramukaan tahun 2022 mengenai P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Mari kita simak. Nah teman-teman, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan atau PP ya, pertolongan pertama itu merupakan tindakan pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah kemudian tujuan dari PP sendiri atau P3K itu untuk menyelamatkan jiwa korban agar korban yang kecelakaan itu tidak meninggal di tempat, kemudian mencegah terjadinya cacat, kemudian memberikan rasa nyaman kepada korban dan membantu proses penyembuhan. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan PP dan tujuan dari PP itu sendiri. Kemudian, bagaimana sih kalau misalkan kita menemukan korban nih di tengah jalan, misalkan apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, pada saat kita menemukan korban yang mengalami kecelakaan, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan penilaian korban. Penilaian korban ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan penilaian keadaan, apakah keadaan di sekitar korban itu aman atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan penilaian dini. Penilaian dini ini kita lakukan agar kita mengetahui korban tersebut itu cederanya atau kecelakaannya itu apakah karena penyakit atau karena cedera gitu. Nah, dalam penilaian dini sendiri itu ada beberapa tahap juga penilaian dini. Yang pertama, kita menilai respon korban dengan teknik ASNT, awas, suara, nyeri, dan tekan. Apabila korban merespon berarti korban sadar, dan apabila korban tidak merespon berarti korban tidak sadar. Kemudian kita memastikan jalur jalan nafas korban itu terbuka, apakah lewat mulut ataupun lewat hidung. Nah, setelah kita memastikan jalur jalan nafas korban itu terbuka, kemudian kita bisa menilai pernafasan korban dengan menggunakan teknik LDR, yaitu lihat kembang kepis perut, dengarkan hembusan nafas, dan rasakan denyut nadi. Sekaligus kita di sini menilai denyut nadi korban apakah normal atau tidak. Kemudian setelah itu kita bisa menghubungi pusat bantuan kesehatan terdekat. Oke, setelah penilaian korban sudah kita lakukan, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa kita lakukan ke seluruh bagian tubuh korban, takutnya ada beberapa bagian tubuh yang cedera. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini ada teknik atau cara ya yang kita perhatikan, yaitu PLNB. PLNB itu yaitu apabila terjadi perubahan bentuk pada tubuh korban, kemudian apabila ada luka terbuka yang terjadi pada korban, kemudian apabila ada rasa nyeri ketika ditekan, dan apabila ada bengkak pada bagian tubuh korban. Nah, apabila korban memenuhi atau ada salah satu ciri dari PLNB ini terjadi pada tubuh korban, berarti sudah dipastikan bahwa bagian tubuh tersebut mengalami sakit atau cedera, dan selanjutnya bisa kita lakukan tindakan. Nah, pada langkah tindakan kita itu harus memperhatikan apakah jenis lukanya itu luka terbuka atau luka tertutup. Kalau misalkan luka tertutup itu tidak terjadinya perdarahan gitu ya, atau darahnya itu tidak keluar dari pembuluh darah. Contohnya bisa patah tulang atau fraktur, kemudian remuk, memar, dan lain sebagainya. Kalau luka terbuka itu darah keluar dari pembuluh darah atau terjadinya perdarahan seperti luka tusuk, luka sayat, luka tembak, luka lecet, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita tahu nih jenis lukanya apakah luka terbuka atau luka tertutup, kemudian kita bisa lakukan penutupan luka gitu ya. Kalau penutupan luka dan pembalutan luka, bedanya penutupan luka dan pembalutan luka, kalau penutup luka itu adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan yang berlebihan serta mencegah kuman masuk ke dalam luka. Kalau misalkan pembalut luka, itu fungsinya untuk menopang atau mempertahankan penutup luka pada tempatnya sehingga tidak mudah copot gitu ya dari luka, sehingga luka itu bisa tertutupi dengan baik. Nah, kemudian bagaimana sih Kak cara menangani luka terbuka gitu, luka yang terjadi perdarahan? Cara menangani atau pertolongan pertama pada luka terbuka itu kita bersihkan dulu nih lukanya dengan menggunakan antiseptik. Kemudian setelah kita bersih, kita bisa meneteskan obat merah di sekitar daerah luka ya teman-teman, bukan di atas lukanya, tetapi di sekitar daerah luka. Kemudian setelah kita meneteskan obat merah, kita tutupi luka dengan menggunakan kasus steril, bisa
dengan kasus steril, bisa dengan penutup luka buatan sendiri, atau ada plester yang otomatis atau praktis gitu ya, yang sudah ada kasus sterilnya. Nah, kemudian untuk penanganan luka terbuka atau luka yang tidak terjadi perdarahan adalah dengan kita melakukan kompres dingin pada daerah yang terluka. Seperti itu, jadi cukup dikompres dingin saja. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk materi P3K kali ini sudah aku sampaikan ya, sudah aku jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.